Silakan. Salah satu ketuanya siapa yang bisa nunjuk salah satunya untuk mempresentasikan videonya? Oke, Pak Diki monggo. Iya, betul. Ready, Mas, Pak? Gimana Pak? Saya Pak. Ya Iya. silakan, salah satu. Eh, Silakan. Pak Ketua saja yang mempresentasikan gitu. Tugas. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Sinyalnya elek baik. Satu klik. Tolong. Eh, Pak Doni, ya, kalau kesulitan saya bisa saya bantu share screen. Ya, silakan. Salah satu bantu. udah. Nih. Duh, double double.
Kelihatan nggak, Pak Diki? Ya, sudah. Kelihatan, gimana? Nggak ada suaranya ya? Gimana? Nggak ada suaranya. Atau karena pakai headset? Bisa Pak itu kalau share screen di dicentang juga yang bagian soundnya, share sound. Jadi Pak Doni ketika di close dulu, nanti klik lagi share screen, terus ketika share screen itu dicentang juga yang bagian share sound nanti supaya apa itu Share on. ya Oke. video zoomnya itu video YouTube-nya bisa terdengar suaranya. Ya, sudah. Sudah. Dengar, dengar. Ul- Tapi dimulai Ulangi ya, dari Pak. start, Pak. Dari nol, Pak. Oke, silakan. Oke. Ya. Sekali. Gimana? Itu Pak Diki. Pak Diki bantu ya. Mungkin saya bantu share screen nanti Pak Doni yang menjelaskan gitu. Nah, begitu. Boleh, Heeh. boleh. Di stop share Silakan. screen dulu Pak Doni. Ya, gimana? Di stop share screen dulu. Jadi ini saya bantu untuk share screen nanti Pak Doni yang menjelaskan begitu. Oke. Tak stop gitu berarti ini. Oke. Oke, silakan Pak Diki. Yang tadi nggak kelihatan apa nggak ada Ya, suara? sudah, ini sudah kedengaran. Sudah kelihatan. Oke. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia sebuah bangsa yang besar dengan anugerah kekayaan yang luar biasa. Tak hanya memanjakan mata, megahnya alam yang membentang dari Sabang sampai Merauke menjadi surga alam yang tiada duanya.
Keragaman agama menjadi hiasan nan menawan dan penuh warna. Suara azan di masjid, suara lonceng di gereja, dan suara nyanyian di berbagai tempat ibadah berpadu indah di langit Nusantara. Ini rumah bagi ribuan pulau, ratusan budaya, dan keajaiban alam yang tak terhitung jumlahnya. Jogja dengan gudegnya, Padang dengan kenikmatan rendangnya yang mendunia. Di balik warisan kuliner yang kaya akan cita rasa, tersimpan kisah-kisah yang melegenda. Dari Aceh hingga Papua, tiap suku memiliki keunikannya masing-masing dalam menyapa, berkisah, bertutur, bahkan berpantun. Itulah kekayaan bahasa daerah kita, lebih dari 700 bahasa daerah yang hidup dan berkembang, warisan leluhur yang menjadi akar budaya dan tak ternilai harganya. Di laut, kita punya terumbu karang yang indah dan ikan-ikan yang melimpah. Di darat, kita punya surga yang mewah. Lihatlah hutan tropis kita, lebih dari 125 juta hektar luasnya. Emas, batu bara, nikel pun menjadi incaran dunia. Menjadi rumah bagi lebih dari 1.300 suku bangsa berbeda. Suku Jawa berada di Pulau Jawa, suku Batak berada di Pulau Sumatera, suku Bugis berada di Pulau Sulawesi, hingga suku Dani berada di Pulau Papua. Sebuah perbedaan yang dapat memperkaya jati diri bangsa. Dari desa hingga kota, dari pesisir hingga pegunungan nan jauh di sana, kita punya sumber daya manusia yang tangguh dengan kearifan lokalnya. Manusia-manusia yang jujur, peduli, dan bijaksana. Ribuan tarian, lagu, dan pakaian adat yang tersebar menjadi cerminan identitas bangsa yang hidup dalam harmoni, saling menghargai, dan saling menjaga. Betapa kaya dan beragamnya seni dan budaya masyarakat kita. Indonesia dicapai dengan penuh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kita, yang semua itu tertuang dalam sejarah negara Indonesia. Pada pidatonya, Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Semboyan ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya memahami dan menghargai sejarah perjuangan bangsa, agar generasi muda dapat menjadikannya landasan dalam membangun masa depan yang lebih baik. Sudah selayaknya kita bangga dengan kekayaan negeri kita. Sudah saatnya mata dunia terbuka bahwa surga itu benar-benar nyata, bahwa surga itu Indonesia. Ya, Oke. berikut Bapak hasil video dari Cukup kelompok ya? 2. Ya, Jadi, ya. Cukup, terima kasih. Itu berapa menit, Bapak? Bapak Ibu? sekitar 4 menit 4 menit setengah, 4 Pak. menit ya? 4 menit setengah ya. Ya oke lah. Nanti mungkin kalau belum nampak lengkap Indonesianya, nanti masih ada waktu sampai jam 23.59 nanti malam ya. Itu bisa ditambah atau mungkin diedit. Tapi untuk sementara sudah cukup lah gitu ya. Tapi kalau mau disempurnakan juga boleh. Baik Bapak Ibu, menyingkat waktu, sekarang kita berikan waktu pada Bapak Ibu untuk mempresentasikan tugas individunya. Nanti kalau cukup waktunya ya semuanya, kalau enggak ya paling enggak ada beberapa sampling untuk kita presentasikan. Dan sekaligus nanti Bapak Ibu memperhatikan apa yang dipaparkan oleh teman-teman. Kemudian nanti mungkin ada review dan masukan dari saya. Atau mungkin dari teman-teman juga bisa memberikan masukan. Nanti sekaligus untuk merevisi yang punya masing-masing peserta laksana. Oke gitu ya. Silakan, yang pertama siapa yang mau tampil duluan? Silakan. Izin Bapak, saya boleh untuk Silakan. yang Silakan. pertama. Ya, silakan. Izin share screen ya, Bapak. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat?
Apakah sudah Belum, terlihat, belum. Bapak? Masih belum. Belum, Mbak. Oh iya, sebentar, sebentar. Apakah sudah? Sudah, Sudah. silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Izin ya Pak Gunawan, Yes, saya silakan. mempresentasikan tugas individu saya mengenai core issue atau isu utama yang berada di sekitar satuan kerja. Untuk yang Agak pertama dibesarkan. tentang analisis. Oh iya, sebentar Pak. Sebentar Ibu, Oke. ini kita harus jam 10 ya. Kita Oke. mendengarkan Oh, iya. pembacaan Pancasila. Saya berdiri sebentar ya. Bapak Ibu untuk posisi duduk. Kami posisi berdiri sempurna. Ya, silakan Ibu. Dilanjut. Ya. Oke, terima kasih Bapak waktunya. Jadi untuk kebetulan saya adalah bertugas di MAN 2 Sleman atau di madrasah, maka core isu atau isu utama yang saya angkat melalui metode atau teknik APKL yaitu yang pertama adalah maraknya penggunaan plastik di lingkungan makan plastik. Kemudian yang kedua, teknologi kecerdasan peserta didik saat mengerjakan tugas. Kemudian yang ketiga adalah maraknya penyebaran hoax di media sosial oleh peserta didik. Yang keempat adalah maraknya kasus bullying di lingkungan sekolah. Dan yang kelima adalah meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi oleh peserta didik, di mana peserta didik itu kebanyakan masih belum memiliki SIM. Ya, lanjut. Pak. Jadi untuk kriterianya setelah saya analisis, untuk yang isu pertama, saya ini keaktualannya ini kurang atau 4, kemudian yang kedua itu 5, yang isu ketiga Ya, adalah sudah. Itu langsung peringkatnya aja Ibu. Oh ya, untuk peringkatnya, jadi yang pertama adalah yang penyalahgunaan teknologi kecerdasan artifisial oleh peserta didik saat ulangan maupun mengerjakan tugas gitu Pak. Jadi saya mengangkat isunya yang ini, karena sesuai dengan perkembangan teknologi juga nih Bapak. Kemudian untuk identifikasi analisis itu menggunakan teknik USG. Gini, sebentar. Ini biar jelas ya, angkanya itu 1, 2, 3-nya. Ya, nggak usah ada nomor kembar ya. Satunya mana, duanya mana, nanti dijelaskan. Karena ini ada 5, terus 1, 2, 3, 4, 5 hasilnya. Mana Berarti yang kalau nomor 2? nggak boleh ada yang kembar ya Pak? Dan Berarti nanti terus harus, gimana? maksudnya yang digunakan nanti kan, oh iya, peringkat
pertama gitu ya. Oh ya, nanti saya revisi ya Bapak. Oke, terus langsung ke bawah. Untuk yang itu ini kan tiga ya Pak, tiga peringkat. Jadi saya pilih isu nomor 2, 3, Oke. 4. Kemudian setelah saya ambil 3 isu yang paling urgent, maka saya menganalisis menggunakan teknik USG. Untuk yang nomor 1, yang paling penting dan mendesak adalah penyalahgunaan teknologi kecerdasan artifisial oleh peserta didik, seperti ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah diperlukan penyelesaian penyalahgunaan teknologi kecerdasan artifisial peserta didik. Kemudian untuk analisis penyebab core isu dengan menggunakan diagram Fishbone, dengan menggunakan kategori 4M, Jadi yang diambil diperoleh tetap nomor sebagai 1 ya, berikut. Bu ya? Yang diambil nomor 1 ya? Yang nomor 1, J, yang Jadi peringkat 1 penyalahgunaan ya, teknologi penyalahgunaan J, teknologi kecerdasan kecerdasan artifisial oleh oleh peserta peserta didik. didik. Oke, silakan. Kemudian setelah saya analisis penyebabnya menggunakan diagram Fishbone, menggunakan kategori 4M, manpower, material, method, and milieu, diperoleh sebagai berikut, Pak. Oke. Jadi untuk manpower itu karena adanya rendahnya literasi digital peserta didik dan guru, kemudian tidak semua guru mampu mendeteksi plagiarisme berbasis kecerdasan artifisial dan kurangnya pengawasan penggunaan teknologi oleh peserta didik. Kemudian untuk materialnya, belum tersedianya modul pembelajaran etika digital dan Apa nih? Halo. Hilang sinyalnya Pak itu. Oke. Terpental. Iya, sepertinya gitu. Nggak bergerak soalnya. Bu Aniknya terpental. Nggih, Ah, ya. hilang. Ya, kita tunggu. Bisa masuk lagi nggak? Ya, silakan. Gimana ini? Mau lanjut Atau lanjut gitu? dulu? Oh, sebentar ini. Muncul belum ini? Atau lanjut dulu ya? Belum Ya, muncul loh Pak. ya nanti disambung lagi. Sekarang silakan, barangkali ada yang sudah siap. Monggo Oh, teman-teman ada yang boleh izin sharing ya, Silakan. Pak? Sharing hasil dari Oke, Pak ini Doni presentasi. silakan. Ya, Terlihat buatan Bapak? ya oke. Agak besar dikit barangkali. Oke. Ya udah. Sampun? Sampun, sampun. Di. Oke. Berarti langsung ke Oke, dari Pati saat ini yaitu di MTS 4 Kabupaten Magelang didapat 5 isu yang saya bentar. peroleh dengan klasifikasi dan Ya, lanjut. gimana Pak? Lanjut. Oke. Setelah melewati analisis APKL didapat ada ranking 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Kemudian Bentar. setelah itu saya Turun sedikit. Ye, Oke. Sebentar. Dari nomor 1 saya baca. Oke. Redaksi ini terlalu panjang, Pak. Jadi Bapak menulisnya terlalu panjang, dibikin pendek ya. Dan oh di ye. APKL ini dimulai dengan kalau bisa yang menggambarkan bahwa itu negatif, ya negatif. Oke Coba Pak. Bapak baca itu nomor 1 itu. Budaya disiplin yang selalu tepat waktu yang kurang dihiraukan mulai rapat, seminar atau kegiatan lainnya yang sering mundur hingga
1 jam karena memilih menunggu orang yang terlambat Nah, datang. itu kalimat itu panjang dan tidak menunjukkan gambaran itu masalah. Kalau Oh, berarti itu diringkas saja. Jadi diringkas terus intinya dikasih apa? kata negatif ngeten ya Pak Gi. Ya, coba sekarang rumusannya seperti apa? Rumusan gimana Pak? Lanjutannya. Gantinya apa tuh? Supaya orang paham. Sebentar, Oh, nomor satu. ketidakdisiplinan Rendahnya pegawai dalam disiplin, mengikuti rendahnya disiplin rapat. waktu gitu ya. Ya, rendahnya disiplin waktu. Atau itu ya, garis besarnya itu ya, rendahnya disiplin waktu. G. Atau mungkin ada bentuk lain dari teman-teman yang intinya rendahnya disiplin waktu. Itu ya. Oke, atau kurang disiplinnya ngeten ya Pak Gi. Ya, kurang disiplinnya atau rendahnya disiplin waktu ya. Oke, Intinya itu orang baca sudah kalimat pendek aja itu ya. oke, Nah, siap. kemudian yang kedua, administrasi yang masih berantakan dan pengelolaan arsip yang kurang memadai, mulai contohnya adalah arsip guru dan staf yang tidak ditemukan. Nah, kurang tertibnya administrasi. Administrasi. Tulis ya. Dicatat ya Pak ya. Nanti G, supaya Pak. Bapak nanti direvisi. Kemudian apa itu yang nomor 3 itu? Kebiasaan siswa yang melakukan pelanggaran. Seperti merokok. Ya. Rambut tidak sesuai aturan dan masalah Oke. kehadiran. Nah, oke. Banyaknya pelanggaran siswa. Oke, Gitu. banyaknya. Nah, oke. Yang nomor 4 itu mungkin sudah boleh ya, menurunnya kinerja. Setelah perubahan status dari GTT ke ASN. Oh, itu menurunnya G. kinerja ya. Berarti menurunnya kinerja ASN. G. Nah, gitu aja. Siap, Pak. Terus yang nomor 5 apa itu? Pengelolaan sampah yang belum maksimal. Ya, oke. Diperpendek ya, pengelolaan G. sampah yang belum maksimal. Nah, oke, udah itu ya. Nah, G. itu nanti kemudian Bapak itu nanti diisi Siap, ya, Pak. yang G. pendek-pendek saja dan kemudian orang membaca itu sekilas mudah memahami bahwa Oke, adalah Pak. masalah gitu ya. Kalau kata negatif itu kurangnya, rendahnya, itu kan menunjukkan oh, Siap. itu masalah gitu ya. Nah, tapi Oke. oke, terus lanjut sekarang Bapak. Kemudian setelah dianalisis lagi melalui dengan USG didapat 3, yaitu peringkat 1, 2, 3 tadi, kemudian di ranking lagi dan didapat ranking 1 yaitu kebiasaan siswa yang melakukan pelanggaran. Jadi dikerucut lagi melalui analisis USG didapat ranking 1 yaitu kebiasaan siswa melakukan pelanggaran. Iya, ya. Terus apa? Bapak? Dan dari analisis Fishbone didapat seperti gambar berikut, yaitu di main-nya yaitu dari faktor manusia yaitu kurangnya koordinasi guru, siswa, dan orang tua. Kemudian yang kedua yaitu guru kurang memberikan keteladanan dari faktor kedisiplinan maupun keteladanan dalam bersikap. Kemudian dari materialnya minimnya papan peraturan. Jadi peraturan di sini masih kayak ada tapi belum terlihat gitu loh Pak. Jadi siswa kurang ter-remind. Kemudian terbatasnya komunikasi guru dengan orang tua karena mayoritas di sini kan orang tua siswa itu mondok Pak. Jadi keterbatasan komunikasi. Karena di pondok jarang ketemu sama orang tuanya dan kadang orang tuanya itu berada di wilayah non Kabupaten Magelang. Terus? Kemudian dari metodenya sendiri yaitu peraturan tidak konsisten. Jadi kadang ada pembiaran atau kelonggaran peraturan. Jadi kadang dinasihati sekarang, tapi sanksinya nggak tegas. Jadi nanti efek jerahnya masih kurang seperti itu, Pak. Kemudian untuk kehadiran, kadang siswa memberikan alasan ini langsung diiyakan tanpa tindak lanjut yang lainnya. Terus kemudian dari lingkungannya sendiri, dari lingkungan
yang kurang mendukung, Pak. Dari kayak dari apa pelanggaran yang merokok itu mayoritas di sini kan ada pondok dan lingkungan pondok itu merokok kan udah kebiasaan, Pak. Begitu. Kemudian yang non pondok sendiri lingkungan rumah yang tidak sesuai. Di sini juga beberapa wilayah di sini kan dekat dengan pasar dan terminal, Pak. Jadi Iya, iya. bisa membentuk seperti itu. Terima kasih, monggo masukannya, Bapak Bawah dan masih teman-teman. ada kan di bawah? Oh, yang ini nggih, Pak. Iya, Ngapunten, ngapunten lanjutkan. nggih. Nah, lanjut itu. Nah itu Nggih. gagasannya. Gagasan kegiatan, koordinasi, dan kerjasama. Langkahnya itu membangun komunikasi guru, siswa, dan orang tua. Jadi di sini guru itu terkadang wali kelas, guru BK, siswa, dan orang tua. Jadi ada pembinaan melalui 3 komponen ini, Pak. Kemudian yaitu penerapan peraturan yang jelas dan tegas. Yaitu langkah-langkahnya menerapkan peraturan yang konsisten. Kemudian penerapan sanksi yang sesuai. Jadi sanksi itu nggak harus. Baik, sebentar. Nggih, Jadi ini kan gagasannya itu kan ya, ketika nggih, Bapak dari awalnya kan kita diminta untuk mengidentifikasi ya, identifikasi isu-isu yang aktual yang ada di sekitar atau di tempat kita bekerja. nggih, Satker kita, kalau guru ya di madrasah kita, kalau pegawai KUA ya di KUA, kalau itu penyuluh ya di masyarakat atau di pengajian jamaahnya, atau kalau itu pegawai kantor ya mungkin di lingkungan seksi bekerja, atau kasih-kasih di lingkungan kasih masing-masing. Nah, yang banyak, identifikasi yang banyak itu kemudian kan diambil 5 kan gitu ya, APKL-nya. nggih, Nah, dari 5 itu kemudian dikerucutkan 3 dengan USG itu. Dari USG yang 3 itu kemudian hasilnya ada di isu core isu atau isu utama. Ya, kan di situ. Artinya itu masalah utama yang harus segera diselesaikan. Kalau tidak itu menimbulkan masalah melebar, memanjang, dan seterusnya. Nah, sekarang tiba gilirannya kita bicara setelah ketemu core isu, isu yang utama itu masalah. Untuk mencari solusinya itulah di gagasan. Jadi Bapak Ibu memberikan gagasan ide penyelesaian masalahnya. Kan gitu kira-kira ya. Maksudnya di situ. Nah, sekarang kita kembali ke kolom Bapak. Gagasan kegiatan. 1, koordinasi dan kerjasama. Langkahnya membangun komunikasi guru, siswa, dan orang tua. Artinya langkah-langkahnya kan tidak sesederhana ini toh Pak. Ya nggih. nggih, nggih, Artinya koordinasi dan kerjasama itu gagasan bagaimana kita menyelesaikan masalah di core isu itu melalui 1, koordinasi dan kerjasama. Langkahnya apa untuk koordinasi dan kerjasama ini? Misalnya ya, kita mengadakan rapat dulu atau memanggil stakeholder, misalnya kita nggih, panggil orang tua, guru, perwakilan siswa, atau mungkin komite, itu langkah pertama. Yang kedua, memusyawarahkan. Kemudian yang ketiga, membuat semacam MOU atau kesepakatan, dan seterusnya ya. Itu ya. Jadi langkahnya dibuat step atau langkah-langkah apa yang untuk menuju koordinasi dan kerjasama itu. Itu Oh, yang langsung pertama. langsung detailnya gitu nggih, Pak nggih. Iya, karena Oh, langkah nggih. nanti kan Bapak itu tidak hanya mengatakan teori, mentaati peraturan, nah peraturan yang mana kan jadi belum jelas, misalnya ya. Oke. Nah, Nggih. jadi ada langkah-langkahnya, ada langkah konkretnya, dan itu nggak usah bikin rumit-rumit ya Pak ya, tapi sederhana saja masalah yang ya. Supaya apa? Supaya nanti Bapak dalam membuat RA-nya tidak terlalu banyak kesulitan. Yang kedua misalnya penerapan peraturan yang tegas dan jelas. Nah, ini kan dua dengan gagasan dengan langkahnya kan sepertinya masih satu 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 RT belum belum operasional dalam arti langkah seperti apa ini. Penerapan peraturan yang tegas dan jelas. Nah, langkah apa? Penerapan peraturan yang konsisten ini kan sama saja kan. Nah, untuk membuat bagaimana gagasan penerapan peraturan yang tegas dan jelas ini, langkahnya seperti apa? Apakah ada semacam pertemuan pendahuluan, kemudian ada sosialisasi tentang aturan-aturan itu, kemudian ada eh, sanksinya ya atau hukumannya jika melanggar peraturan dan ketentuan itu. Tapi dimulai dulu dari proses untuk bisa melaksanakan itu dimulai dari apa? Kan tidak tiba-tiba
motivasi dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ketiga apa nih Pak? Yang ketiga, Memberikan contoh teladan. Oke. Terus contoh teladan itu konkretnya seperti apa? Nah, itu kan misalnya guru sebagai contoh teladan. Apakah guru ada briefing dari kepala madrasah atau ada rapat yang isinya bahwa ada keseragaman lah gitu ya. Iya. Dimulai dari misalnya guru setiap pagi datang lebih awal, berdiri di depan pintu gerbang. Kemudian nanti siswa yang datang disambut dengan ucapan salam atau salaman. Oke. Bentar, bentar. Bentar ya Bapak ya. Maaf. Lanjut Bapak. Silakan. Tadi memberikan contoh teladan, Pak, yaitu Ah, guru. Jadi menurut Nah, tambahan jenengan tadi kan lebih ke spesifik, gitu. langkah-langkah untuk memberikan contoh itu seperti apa itu loh. Nanti diuraikan di langkah-langkahnya. Yes. Maka, jadi kalau misalnya memberikan contoh teladan, ya guru sebagai contoh teladan, itu kan masih abstrak ya. Iya, masih Bentuk bias. dari atau konkretnya seperti apa guru dalam memberi contoh teladan itu. Pendekatan yang tepat. Nah, pendekatan seperti apa? Nah, ini langkah-langkahnya itulah yang kita perlu ingin tahu muncul dalam tulisan ini. Ya, oke. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran diri, memotivasi internal. Jadi menumbuhkan kesadaran diri ini dimulai dari apa? Misalnya setiap pagi atau mungkin setiap upacara diberikan apa namanya pembina dari pembina upacara, ya nasihat-nasihat misalnya. Ada mungkin kultum, ya atau mungkin apa? Silahkan. Tapi ada langkah-langkahnya untuk menjelaskan bahwa menumbuhkan kesadaran diri itu langkahnya seperti apa, kan gitu. Manajemen kelas yang baik. Nah, ini juga demikian. Nah, ini sudah ya, membuat peraturan di kelas. Kemudian lingkup lebih kecil dari sekolah. Itu nggak usah dalam kurung ya. Hilangkan aja. Peran Oke, aktif Pak. di kelas melibatkan guru BK. Ya, prinsipnya langkahnya itu betul-betul nampak konkret nyata ya. Apa step-stepnya, langkah-langkahnya yang dilakukan. Langkah untuk koordinasi dan kerjasama itu apa saja itu ya. Oke, gitu ya. Siap, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. silakan. Mas. Berarti ini Lanjut. nanti Hmm. apa namanya? Saya perbaiki kemudian re-upload ulang apa Iya, upload betul. tambahan, Pak? Nanti Bapak Ibu diberi waktu setelah ini kan Bapak Ibu asinkronus Iya. ya, kerja mandiri, kerja kelompok secara mandiri dalam arti tidak harus dengan tatap maya dengan saya dan diberi waktu sampai jam 23:59 nanti malam ya. Oke, nanti semua peserta begitu. Berarti Semua nanti ini direvisi, diperbaiki. yang kemarin dihapus apa di-upload lagi, Pak? Ya. Perlu dihapus? Ya, boleh dihapus boleh ya. Dihapus Oke, saja ya. iya. Dihapus saja Ya, Pak. biar nanti kami nggak bingung. Dan nanti yang sudah diupload dihapus saja kemudian dikirim yang baru. Oke. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, lanjut Pak. Lanjut Bapak. Oke. Ya, ini yang kedua Oke. yaitu lembar individu yang rencana aksi bela negara. Silakan. Untuk cinta tanah air, yaitu indikatornya itu menjaga nama baik sekolah. Dengan seperti apa tidak melanggar peraturan sekolah. Ya, oke. Untuk sadar berbangsa dan bernegara itu menjalankan hak dan kewajiban, Ya. yaitu menaati peraturan dan melaksanakan tanggung jawab sebagai siswa. Ya. Untuk setia Pancasila sebagai ideologi, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, yaitu melibatkan guru, siswa, dan orang tua untuk meningkatkan kedisiplinan. Ya. Untuk yang keempat yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara. Indikatornya bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Implementasinya yaitu guru melakukan bimbingan dan keteladanan di luar jam pelajaran dan bahkan sampai di luar lingkungan sekolah.
Kemudian yang kelima yaitu kemampuan awal bela negara, senantiasa menjaga kesehatan. Yaitu implementasinya larangan merokok untuk kesehatan. Larangan merokok untuk kesehatan, implementasi nilai bela negaranya, nilai penyelesaian masalah, larangan merokok untuk kesehatan. Ya. Oke, baik. Ini nanti misalnya ya, kepala sekolah atau kepala madrasah, Bapak di madrasah kan? Iya, Pak. Nah, nanti misalnya ini diminta untuk diambil bukan yang nomor Bapak pilih, Iya. ya. Artinya dari tiga isu tadi kemudian mentornya minta jangan yang itu, tapi diganti yang ini, ya. Ikuti aja ya Pak ya. Ya, Oke, Pak. Siap, Pak. artinya karena yang tahu kondisi sesungguhnya adalah mentor atau kepala madrasah atau kepala madrasahnya. Oke, Oh, ya, siap, oke Pak. baik Pak. Eh, terima Iya. kasih. Dilanjut yang lain, barangkali Bu lanjutkan Boleh saya, Pak? atau Bu Ani mau lanjutkan dari lagi atau Oh. gimana? Oke, Bu Ani dulu aja. Kalau Bu Ani, Mohon ya maaf Pak, silakan. saya tadi kelempar Zoom. Ya, dilanjut. Silakan. Oke. Oh, sudah nampak Pak? Belum. Oh, belum. Sudah ya Pak? Sudah nampak? Belum. Bu Ani, mohon maaf, Nggih. 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 Itu Bu Ani stop share screen dulu, nanti share screen-nya pilih yang PDF. Jadi biar muncul yang filenya Bu Ani. Nggih, nggih. Sekedar. Sudah muncul? Mohon maaf, interupsi. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah sampai situ ya. Silakan. Sekarang langsung Oke. sini tadi. Ah. Ya, mohon maaf melanjutkan yang tadi nggih Bapak dan teman-teman. Untuk yang tadi materialnya yang terakhir adalah tidak ada kebijakan sekolah tentang penggunaan kecerdasan artifisial oleh peserta didik. Kemudian untuk metodenya, yaitu penilaian itu berfokus pada hasil bukan proses. Belum ada integrasi pendidikan etika digital dalam pembelajaran dan kurangnya penerapan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Kemudian dari lingkungan yaitu tuntutan akademik yang tinggi, kemudian kurangnya diskusi terbuka tentang manfaat dan resiko penggunaan kecerdasan artifisial di lingkungan sekolah, serta sekolah belum menekankan pentingnya integritas akademik. Nah, dari diagram fishbone tadi, saya dipilih salah satu upaya untuk memecahkan masalah, yaitu meningkatkan literasi digital peserta didik guna menanggulangi penyalahgunaan kecerdasan artifisial, gitu Bapak. Diturunkan benar. Nih, untuk kegiatan-kegiatannya yang dapat dilakukan, yang pertama adalah menyusun dan mensosialisasikan panduan etika penggunaan kecerdasan artifisial di lingkungan sekolah. Yang pertama, langkahnya adalah menyusun buku saku, panduan etika penggunaan kecerdasan artifisial, kemudian yang kedua, mensosialisasikan kepada peserta didik. Itu Bapak. Ya, terus? Kemudian yang kedua adalah mengintegrasikan materi etika digital dan kecerdasan artifisial dalam pembelajaran. Yang pertama langkahnya adalah menyisipkan materi etika digital dan kecerdasan artifisial dalam mata pelajaran tertentu. Kalau saya kan kimia, jadi saya integrasikan ke mapel kimia, kemudian menekankan kepada peserta didik mengenai pentingnya proses dalam mengerjakan sesuatu. Jadi peserta didik diminta untuk mengutamakan proses daripada hasil cepatnya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kampanye mengenai integritas akademik di era digital di lingkungan sekolah. Yaitu yang pertama adalah mengadakan lomba poster digital yang diikuti oleh peserta didik, kemudian hasil poster terbaik nanti diunggah di medsos sekolah ataupun nanti dicetak dan ditempelkan di mading sekolah.
Kemudian yang keempat adalah menerapkan metode penilaian berbasis proses selama pembelajaran. Yang pertama adalah guru membuat rubrik penilaian berbasis proses, kemudian melakukan penilaian menggunakan rubrik yang telah dibuat. Yang kelima adalah melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan kecerdasan artifisial selama pembelajaran. Yang pertama adalah menggunakan perangkat lunak pendeteksi kecerdasan artifisial saat mengoreksi pekerjaan peserta didik, kemudian melakukan pembinaan kepada peserta didik yang terdeteksi menggunakan kecerdasan artifisial secara tidak bijak. Seperti itu, Bapak. Ya, bagus ya. Artinya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Mungkin teman-teman yang lain nanti bisa diskusi dengan Bu Ani ya. Bagaimana kita membuat gagasan dan langkah-langkahnya. Jadi gagasannya seperti itu, kemudian langkahnya nampak operasional ya. Ada step-stepnya. Oke, silakan ke bela negaranya. Untuk bela negara mengenai peningkatan literasi digital peserta didik, yang pertama cinta tanah air. Untuk indikatornya kemarin saya copy semuanya Pak. Ini sebenarnya di copy Sebelum semua atau terlanjur pilih? ya, saya jelaskan. Ya. Jadi bela negara ini dikaitkan dengan core isu utama ya, yang ada di fishbone tadi, yang ada di bagian kepala itu. Nah, mana yang diambil? Diambil indikator yang sesuai dengan core isunya. Jadi nggak semuanya diambil. Diambil yang paling sesuai. Jadi nggak usah banyak-banyak, yang paling sesuai saja supaya nanti Bapak Ibu tidak terlalu panjang lebar uraiannya. Nah, nanti implementasinya juga disesuaikan dengan indikator ini. Nah, ya, kalau kasih. dari yang A, B sampai F ini yang mau diambil Ibu yang mana ini? Yang D, menjaga nama baik bangsa dan negara, kemudian memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Seperti itu. Menjaga nama baik bangsa dan negara. Sudah ambil nggak usah banyak-banyak. Oh ya, 2 ngoten apa 1 ngoten ya Pak? Ya 1 atau 2 ya enggak. Ya prinsipnya nanti kalau semakin banyak semakin menyulitkan Ibu karena harus mendeskripsikan ya, menguraikan apa yang indikator ini. Terus kalau Ibu mengambil D, terus implementasinya ya seperti apa? Yaitu menolak penyalahgunaan kecerdasan artifisial yang dapat merusak martabat bangsa. Jadi peserta didik diarahkan untuk tidak menggunakan aplikasi itu untuk membuat hal-hal misalnya konten negatif seperti itu, Pak. Oke, ya, kemudian sama membuat konten mengenai pelestarian budaya menggunakan aplikasi berbasis kecerdasan artifisial. Oke, ya. Sekarang yang nomor 2. Sadar berbangsa dan bernegara. Ya, kalau ini ABCD itu yang mau diambil yang mana? Catat ya Bu ya, supaya nanti Ibu nggak lupa. Yaitu menjalankan dan hak dan kewajiban berpartisipasi aktif untuk menjaga yang ini Pak. Yang A. Yang berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Misalnya berpartisipasi aktif dalam kegiatan kampanye etika penggunaan kecerdasan artifisial. Nah. Maka boleh seperti ini Pak. Ya boleh. Ya, yang penting nanti Bapak Ibu nggak kesulitan sendiri ya, karena terlalu banyak mengambil indikator kemudian jadi gitu. Sama menjalankan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi intinya menggunakan teknologi itu secara bertanggung jawab dan bijak seperti itu, Pak. Oke. Untuk Ibu, Bu Ani ya nanti silakan diambil yang sesuai saja dengan core isu. Nanti selesai itu di-upload ulang ya. Yang kemarin dihapus saja, yang sudah ada di BLC itu dihapus, kemudian dikirim yang baru. Waktunya sama ya, jam 23.59. Oke, saya kira untuk Bu Ani cukup ya. Ya, silakan untuk Bapak Ibu yang lain, monggo. Silakan Ibu stop screen. Ya, saya boleh Pak. Oh silakan, Pak Diki ya, silakan. Silakan Pak. Kelihatan nggih Pak? Ya, dimulai dari atas Pak. Baik Pak Gunawan dan teman-teman, di sini saya mengambil isu kontemporer berkaitan dengan tusi saya sebagai penyuluh agama Katolik. Jadi saya di sini mengambil isunya tidak hanya di lingkup kantor Pak, tetapi masyarakat umum di Kabupaten Brebes. Karena kalau
saya ngambil di kantor itu kesulitan gitu. Ya, ya, Ya. ya bisa. Memang Kemudian, isunya tidak harus di kantor ya. nggih, Bisa di kantor, bisa di masyarakat, bisa di negara. Tapi tentu saja didekatkan dengan tusi kita, nggih. tugas dan fungsi kita sebagai ASN. Ya, penyuluh masih sangat mungkin di luar ya, karena kalau di kantor ngapain di kantor ya kan Nggih, atas. nggak ada. Baik, ini beberapa isu yang saya ambil atau saya pilih ya. Yang pertama itu tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Brebes ya Pak. Nah, kemudian yang kedua tingginya angka perceraian Oke, di yang Kabupaten. tiga itu kasus stunting di Kabupaten Brebes. Kasusnya gimana kasusnya? Maksudnya masih banyak anak yang stunting gitu Pak. Oke, berarti Itu tinggi tingginya kasus stunting, ya, kasus atau angka stunting. di Kabupaten Dicatat Brebes. Pak ya, nanti Nggih. supaya nanti Bapak. Oke, Ya, terus yang Pak. keempat kurangnya moderasi beragama di Kabupaten Brebes karena saya melihat itu beberapa tahun lalu ada kasus ada guru yang ditolak gitu Pak di sini karena berbeda Oke. agama. Kemudian yang kelima penolakan pembangunan tempat ibadah dan perlakuan diskriminatif terhadap penghayat kepercayaan. Nah, berdasarkan kelima kasus ini menggunakan Nah, Bapak, ya, perhatikan ya, penolakan pembangunan tempat ibadah dan perlakuan diskriminatif terhadap penghayat kepercayaan. Ya, ya, oke. Nah, yang pertama, Bapak tadi mengambil angka di aktual ya. ya, Kita kan diminta untuk mengidentifikasi isu ya, yang ada di sekitar kita. Apakah sekitar tempat kerja atau masyarakat atau negara nasional boleh. ya, Tapi konteksnya harus dekat dengan tugas pokok dan fungsi kita sebagai ya, ASN. Nah, kita mengangkat isu aktual. Aktual itu kalau ini kita kan mengambil skala Likert. Skala ya, Likert itu skala 1 sampai 5. ya, Penjelasannya, 1 itu sangat tidak aktual, 2 tidak aktual, 3 itu sedang, ya, 4 itu aktual, 5 itu sangat aktual. Lah kalau Bapak Ibu mengambil itu angka 3, 2, 1 itu kan bukan aktual. Nah, ngapain ya, ngangkat isu yang tidak aktual gitu ya? ya, ya, Karena yang kita minta adalah Bapak Ibu mengangkat isu yang aktual. ya. Maka diambil angka minimal 4, syukur Oke, kalau Pak. bisa 5 kan ya. Ya, Nah, ya. kalau ini memang realnya seperti ini berarti ini nggak aktual ya di del, di Aktual drop, Pak, maaf Pak. kemudian Jadi diganti, kemudian nanti saya ganti. diganti Ya, isu yang lain yang ya, aktual. ya. Nah, oleh karena itu nanti ini diperbaiki ya Pak ya nanti ya. Ya, siap Pak. Kita direvisi. Oke, sekarang kita turun ke bawah. Ya. Hmm. Kemudian berdasarkan analisis isu USG itu peringkat pertama itu kurangnya moderasi beragama di Kabupaten Brebes. Yang kedua penolakan pembangunan tempat ibadah dan pelakuan diskriminatif terhadap penghayat kepercayaan dan tingginya angka perceraian di Kabupaten Brebes, Pak. Nah, apa yang Bapak tulis ini kan berbeda dengan yang di atas, angka-angkanya. Oke. Nah, kan? Ya. Nah, itu sebenarnya cukup dengan di copy paste aja. Oh, di copy Di paste aja copy ya, Pak ya. paste, jadi angka Oke. yang di atas itu nanti, yang 5 itu ketika di copy di USG ya angkanya tetap seperti itu. Oke, Pak. Nah, dan nanti urutannya ya berdasar urutan yang di atas tadi. Oke. Oke, kemudian silakan. Jadi kesimpulan dari analisis isu melalui pendekatan USG, maka yang perlu Oh, diselesaikan maaf Bapak, adalah maaf saya salah-salah penjelasan. Hmm. Ya angkanya baru ya, artinya Ya. angkanya baru, tapi urutannya ya, maksudnya urutan dan redaksinya sama. Ya. Yang kalimat di atas tadi di APL, di APKL ya, PKL Ya. itu di copy, dimasukkan kemudian dianalisis dengan USG. Ya. Oke, silakan. Terus Ya. oh, Jadi 3 berdasarkan ini hasil yang dipilih 1. analisis isu USG itu, maka eh, isu utama yang perlu diselesaikan adalah kurangnya moderasi beragama di Kabupaten Brebes, Pak. Oke, ya. Jadi yang jadi core isu kurangnya apa tadi? Nomor Moderasi 1, beragama di Kabupaten Brebes. Karena kalau saya melihat data itu kurangnya Kabupaten Brebes itu masih wilayah merah gitu, Pak. oh ya, ya. Kurangnya moderasi beragama ya. Ya, kalau di tingkat atas memang sudah, Pak. Tapi kalau di akar rumput itu yang belum. Oh gitu, oke ya. Ya, di akar rumput yang Ada. belum. Terus yang jadi catatan saya gini Pak, Hmm. nanti kalau mentor Bapak, atasan langsung Bapak mengatakan ini yang aktual
itu isu nomor yang sekian, bukan yang Nggih, nomor Bapak tunjukkan. Dalam hal ya. ini bukan nomor satu. Ikuti Pak ya, Nggih, siap, karena Pak. yang tahu kondisi realnya adalah mentor. Bapak kan bekerja di situ kan baru berapa bulan Nggih, atau berapa minggu? baru 1 bulan, Pak. 1 bulan. Artinya nanti kan supaya apa? Supaya nanti Bapak tidak Nggih, tidak berseberangan pemikiran dengan mentornya. nggih, siap, Ya, Pak. nanti kalau Bapak Ibu punya idealisme terhadap suatu masalah, silahkan. Tetapi untuk Latsar ini supaya tidak terlalu banyak masalah dalam proses penyelesaian Latsar, ikuti dulu maunya mentor, masukan mentor, gitu ya. Nggih, nggih, Oke. siap, Pak. Ya, tapi misalnya nanti ya moga-moga nanti mentornya sepakat setuju dengan yang nomor satu ini, gitu ya. Nggih, Jadi nggih. Bapak tinggal melanjutkan dari latihan. Ini sifatnya latihan tapi nanti dinilai ya. Nggih, Pak. Dinilai dan itu nek, kalau mentornya sudah sepakat ya ini tinggal dilanjutkan, disempurnakan sampai nanti jadi rencana aksi atau rencana aktualisasi sampai diseminarkan. Tapi kalau terpaksa mentornya berbeda sudut pandang ya ikuti saja dengan risiko diganti, nggak apa-apa. Tapi prinsip kan Bapak Ibu sudah tahu cara kerja dari eh, teknik ABKL, USG maupun Bisbon ini. Oke, lanjut Bapak-Bapak. Nggih, Bapak. Kemudian untuk analisis menggunakan diagram Fishbone didapat seperti ini, Pak. Mhm. Ya. Untuk sumber daya manusia, yang pertama itu tidak semua ASN memahami prinsip moderasi beragama. Ya kalau saya kira kalau di Kementerian Agama ya sudah lah ya Pak. Tapi kalau yang di kementerian lain mungkin yang belum maksimal atau optimal begitu. Kemudian yang kedua minimnya peneran generasi muda dalam kegiatan lintas iman. Ya. Karena saya melihat juga bahwa kegiatan lintas iman itu banyak dilakukan oleh para generasi tua gitu Pak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan material. Yang pertama terbatasnya buku modul media edukatif tentang moderasi beragama yang berbahasa lokal dan kontekstual. Kurangnya konten digital atau media sosial yang menyuarakan toleransi dan keberagaman secara kreatif. Ya mungkin sudah ada kontennya tapi mungkin kurang kreatif saja Pak. Jadi kurang menarik untuk masyarakat. Kemudian yang ketiga, belum tersedianya alat bantu visual yang menarik untuk kampanye di sekolah dan masyarakat. Kemudian metode pendekatan sosialisasi masih bersifat satu arah dan formal. Ya, mungkin hanya masyarakat hanya mendengar saja begitu. Kemudian yang kedua, kurangnya inovatif metode. Ya. Jarang menggunakan pendekatan budaya, seni, atau digital. Yang ketiga, minimnya dialog partisipatif lintas iman di tingkat akar rumput. Ya, ya, jadi saya melihat juga bahwa dialog lintas iman itu masih jadi di tingkat atas gitu. Kalau di tingkat akar rumput atau di lingkungan masyarakat itu masih kurang. Kemudian dari mileunya atau lingkungan atau konteks sosial, adanya kelompok eksklusif dan intoleran yang menyebarkan ujaran kebencian, masih adanya stigma terhadap agama atau kelompok kepercayaan minoritas, dan yang ketiga ketimpangan sosial ekonomi yang memicu kecemburuan dan konflik bernuansa agama. Itu Pak. Oke. Cukup Pak. Sebentar. Ya. Naik sedikit. Nah ini Bapak, Hmm. kalimat dalam Fishbone yang Bapak uraikan ini kan terlalu panjang. Oke. Sehingga tidak bisa dimasukkan di dalam Iya. Ya. gambar Fishbone itu. Oke. Nah kan? Nah Ya. nanti itu dirubah, kalimat itu diperpendek. Oke, Pak. Tidak semua ASN memahami prinsip moderasi beragama. Nah itu misalnya dibuat menjadi lemahnya pemahaman ASN terhadap prinsip terhadap Moderasi. moderasi beragama. Kan bisa jadi lebih pendek. Terus di bawah lagi misalnya kalimat, nah itu. Kemudian misalnya terbatasnya buku, modul, dan media itu ditulis saja Oke. terbatasnya bahan bacaan atau Oke. terbatasnya literatur, gitu kan? Jadi Ya, ya. pendek-pendek aja. Ya, Pak. Kurangnya konten digital atau media sosial yang menyuarakan toleransi. Nah, itu lemah apa misalnya kurangnya konten digital tentang moderasi atau tentang toleransi gitu. Jadi dibikin pendek-pendek supaya bisa apa? Supaya bisa masuk di dalam tubuh fishbone itu. Nah, kan orang jadi gampang baca. Kalau lihat fishbone-nya di atas, kemudian lihat penjelasannya di bawah kan jadi naik turun, jadi fokusnya tidak bisa satu titik. Oke, sekarang ke bawah lagi, Pak. Yang Lanjut. ide, Nah, gagasan langkah-langkahnya sekarang. gagasan atau ide penyelesaian masalah. Gagasan ide yang dipilih untuk memecahkan masalah berdasarkan analisis diagram Fishbone adalah sebagai berikut ya Pak. Nah, sebentar. Ini nggak usah panjang-panjang, Pak.
Oh. Gagasannya itu pendek aja, nggak usah pakai ngopi. Ngopinya nanti di penjelasan sana, Pak, di RA-nya. Cukup misalnya dialog lintas agama gitu ya. Langsung Oke. dialog lintas. Nanti penjelasan ngopi bareng tokoh iman ini, iman itu nanti di penjelasan di RA-nya sana. Oke, Terus siap. langkah-langkahnya apa ini, Pak? Bentuk tim kecil pelaksana dari Kemenak, FKUB, tokoh lintas agama dan penyuluh agama. Tentukan tema dialog yang kontekstual, misalnya merawat Oke, kebinekaan, menjaga oke, ya, berdamai. Kemudian pilih lokasi netral, bersifat informal seperti warung kopi atau pendopo ya, desa, taman terbuka. Kemudian oke, libatkan tokoh lintas agama, tokoh agama oke, lintas iman. oke, bagus ya. Terus ini Kemudian sekolah damai untuk untuk pelajar. ya karena Itu artinya apa, Pak? ya Enggak, menghadirkan maksudnya sekolah yang apakah damai untuk semua pelajar gitu Pak. Jadi supaya anak-anak atau siswa yang minoritas itu tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif dari teman-temannya yang mayoritas gitu Pak. Karena saya apa ya beberapa waktu yang lalu kan pernah mendengar berita itu Pak di Riau itu kan ada anak oke, sekolah yang dibully karena berbeda agama kemudian dibakar bahkan sampai dibunuh itu Pak. oke. Maksudnya gini, Hmm. secara gagasan kan kita biar orang ngerti Hmm. idenya itu bagaimana menyelesaikan masalah intoleransi kan gitu ya. Iya, Nah, yang dituju ini kan sekolah. iya. Apakah menciptakan sekolah damai untuk pelajar? Hanya kurang kata itu aja. Iya, oke. Menciptakan sekolah Menciptakan, damai untuk pelajar kita sih, Pak. Nanti saya menciptakan ya. berbagi untuk rumusan Maksudnya ditambah aja. kata-katanya. Oke. Biar nanti orang membaca atau oh idenya, ide Hmm. Pak Diki ini adalah menciptakan atau membangun. Membangun dalam arti bukan membangun fisik ya, Iya. tapi membangun kultur atau sistem dan sebagainya. Oke ya, Iya, Pak. silakan. Tiga sekarang. 3, pelatihan penyuluh agama moderat dan Ya. digital ya. Jadi Ah, karena mungkin beberapa penyuluh agama itu belum sampai ke media sosial ya Oke, Pak. Jadi perlu pelatihan untuk oke. penyuluh agama yang senior-senior Langkah, itu supaya dibaca langkahnya, memanfaatkan Pak. media sosial gitu Pak untuk Oke, moderasi oke, beragama oke. itu. Oke. Langkahnya Kemudian, apa nih, Pak? ah, langkahnya Langkah. Ah, lakukan pemetaan kompetensi penyuluh. mm, Kemudian tentukan tema pelatihan, misalnya penyuluh cakap, digital, narasi damai menggema. oke. Kemudian koordinasi dengan Kepala KUA, Ya, FKUB, dan pemimpin keagamaan untuk ya. rekrutmen pesertanya. Oke. Sekarang nomor 4. Gerakan Jumat Bersih lintas agama ya. Jadi Oke. mengumpulkan Ya, warga masyarakat yang berbeda agama untuk bersih bersama gitu, Pak. Misalnya untuk langkah-langkah kegiatannya yaitu tentukan tempat umum atau tempat ibadah ya, baik masjid, gereja, vihara atau pura yang akan dibersihkan secara bergilir, kemudian bentuk tim inti pelaksana dari unsur lintas agama dan lintas sektor ya. Kemudian bagi tugas untuk koordinator lapangan, dokumentasi, konsumsi dan perlengkapan. Gitu, Pak. sekarang antara menentukan tempat dengan menentukan tim duluan mana, Pak? Tim dulu sih Pak sebenarnya. Pastinya. Ya, tim Maksudnya dulu kita baru kan tempat tidak ya. sudah menempat baru bikin timnya kan nanti malah ini ada Ya, apa ini? Kita bentuk aja timnya ini. ya, oke, Ya, benar nanti Pak. di atau Dibalik ya, oke. sebenarnya tanya ada ya. Oke, oke, Ya, maksudnya di situ. Oke, ya. nomor 5 Pak. Kemudian Nomor lomba 5. video pendek moderasi beragama Pak untuk semua Oke, kalangan gitu ya. oke. Untuk langkah-langkah kegiatannya, misal tentukan tema dulu, misalnya toleransi itu keren, Ya, bersatu dalam perbedaan. Ya. Kemudian menentukan oke, durasi videonya 1 sampai 3 menit. Kemudian tentukan platform pengumpulan video baik di Google Drive, YouTube atau link WhatsApp ya. Ini ini kurang Pak. Seharusnya saya juga tambah di TikTok ataupun Facebook ya. Kalau di oke, ya, TikTok itu ya untuk anak-anak muda, kalau untuk oke, generasi baby boomer dan milenial itu banyak yang oke, main Facebook gitu ya, Facebook Pro itu oke. Pak. Terus lanjut. Kemudian bentuk tim kecil dari unsur Kemenak dan tetapkan panitia penanggung jawab lomba, tim penilai, publikasi dan dokumentasi. Ya, kasusnya sama dengan di atas ya. Ya, hampir sama Pak Timnya ya. bentuk dulu, Hmm. baru nanti kemudian Oke, dibikin ya. temanya ya. Oke, Jadi siap Pak. bentuk tim kecil, tetapkan panitia dan sebagainya di atas. Kemudian baru tentukan tema. Kan setelah ada tim, ada panitia kan mereka musyawarah. Temanya apa dan sebagainya. Oke, oke. Oke. Hanya ini sudah oke, tetapi hanya dibalik tempatnya yang B, A, D dan E itu di posisi atas di A dan B. Itu aja ya. Oke. Oke, nanti diskusi lebih lanjut bisa dengan teman dalam satu kelompok ini untuk penyempurnaan dan nanti di-upload ulang ya. Yang Oke, Pak, kemarin siap. di Del, di drop kemudian diganti yang sudah direvisi. Oke, Oke.
Makasih Pak Diki. Silakan yang lain, selanjutnya yang lain. Yang lainnya Pak. Oke, terima kasih Pak Gun. Oke, J. Ya, Mari silakan. izin saya, Pak. Ya silakan Ibu. Oke. Ibu Aprilin ya. Bu Zulia aja ya biar gampang ya. Ya, Bu Zulia silakan. benar. Hilang. Sudah kelihatan belum? Sudah. Ya, oke. Agak dibesarkan dikit bisa ya. Agak dibesarkan sedikit. Oke. Ini. Oke, ya. Sudah cukup, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, saya Aprilina, tugas di MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Ya, ini kemarin waktu Pak Gun memberikan tugas itu, saya nangkepnya harus langsung ketemu Pak Kepala. Jadi saya langsung ketemu Pak Kepala dan ini masalahnya juga saya dapat rekomendasi dari Pak Kepala semua, Pak. Oke. Baik, ini untuk analisis isu APKL ada 5 masalah yang menurut Pak Kepala ini paling krusial. Yang pertama, ini rendahnya etika dan sopan santun siswa terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu yang kedua, kurangnya dukungan orang tua atau wali siswa dalam program pembiasaan Islami yang diterapkan oleh madrasah. Yang ketiga, rendahnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran secara tartil. Yang keempat, rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler. Dan yang kelima adalah banyaknya fasilitas madrasah yang kurang terawat. Dari kelima Oke, masalah sebentar. ya, Ya, sama seperti yang sudah tadi, isu yang kita angkatnya adalah isu aktual. Kita menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Nah, yang angka di bawah aktual itu ya diganti atau cari masalah atau cari isu yang aktual ya. Seperti nomor 2 itu kan 3 hanya. Padahal di Likert itu 3 itu adalah sedang. Apalagi yang nomor 5 itu 2. Itu kan berarti eh, tidak aktual. Nah, yang 4 itu dikatakan aktual, nah, yang 5 itu sangat aktual. Nah, ini yang masuk 3 besar itu nomor 2 itu ada tidak atau sedang ya. Ya di sini nih, iya. ini kan sedang Jadi nih. nanti nomor 2 dan 2, Artinya 4 dan gini, 5 solusinya direvisi. gini. Ya. Apakah Ibu yang tidak aktual ini, yang ada angka 3, angka 2 itu di drop, terus Ibu cari isu yang baru. Itu pilihan. Atau Ibu cukup mengganti aja angka-angka ini. Ya, betul. Jadikan Praktisnya seperti itu ya. Tapi baik, nanti baik. jangan sampai muncul di belakang ketika sudah di seminar masih ada ini nanti akan dipertanyakan oleh pengujinya. Nah, supaya nanti tidak jadi pertanyaan ya nanti segera diperbaiki. Catat ya Bu ya. Oke, Dicatat oke. ya. Catat nanti. Baik. Oke, sekarang lanjut Ya. ke bawah. Lanjut, ya dari kelima isu tersebut, yang nomor Oke. 1 Oke. adalah rendahnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran secara tartil. Ya, kalau redaksinya apa anak madrasah gitu, ini masalah yang harus segera ditangani gitu. Oke. Baik, sekarang selanjutnya analisis isu dengan USG. Ini Pak dari ketiga masalah yang ranking 1, 2, dan 3 tadi didapati yang ranking 1 adalah rendahnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran secara tartil tadi, Pak. Ya, terus Ini dari yang diambil tadinya yang nomor 1 ya. nomor 1. Rendahnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran secara tartil. Ya, oke. Terus itu dari core isunya ya, isu Ya, utamanya. Oke. betul. Terus Selanjutnya analisis dianalisis. diagram Ah, fungsinya seperti ini, Pak.
Jadi Terus? rendahnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran itu karena 4 faktor ini, yaitu guru, siswa, metode pembelajarannya, dan juga lingkungannya. Dari faktor guru, ini kurangnya guru tahsin yang kompeten, lalu beban mengajar guru yang terlalu banyak, sehingga tidak ada waktu untuk eh, ini mendampingi siswa belajar membaca Al-Quran. Maaf, ini panahnya salah. Lalu ada kurangnya pelatihan guru tahsin, lalu kurangnya motivasi guru dalam pembinaan Al-Quran. Lalu dari faktor siswa, yang pertama rendahnya motivasi siswa dalam belajar membaca Al-Quran, lalu tidak ada role model atau contoh yang bisa dijadikan pedoman untuk siswa. Kemudian ada kebosanan siswa terhadap metode yang monoton, lalu latar belakang siswa yang kurang mendukung proses belajar membaca Al-Quran. Dari metode pembelajaran, tidak ada program terstruktur, lalu pendekatan metode dan kurang menarik, kemudian sistem evaluasi tidak terukur, lalu ini nggak muat Pak, jadi saya taruh sini. Ya, nggak Tidak ada apa-apa. pemetaan kemampuan siswa, nah, sudah, dan metode tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu Ya. yang terakhir dari faktor lingkungan, lingkungan sosial tidak mendukung, lalu minim dukungan orang tua. Ini diagram fishbone-nya Pak. Oke, ya lanjut, bawah. Lanjut. Oke. Ibu ya. Memecahkan masalah berdasarkan analisis tadi adalah pengembangan metode pembelajaran X. Saya belum nemu, Pak, untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran secara tartil di MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Itu gagasan besarnya. Ini, nah, ataupun gagasan-gagasan ini sebenarnya saya lebih ke apa ya, yang lebih konkret gitu. Nomor 1, membangun program tahsin Al-Quran terstruktur. Langkah-langkahnya melakukan tes diagnostik awal untuk memetakan kemampuan siswa, kemudian merancang metode tersistem, kemudian merancang sistem evaluasi. Ini langkah pertama. Ini sub-sub langkahnya gitu Pak. Lalu yang kedua, pelibatan guru dan pembina khusus. Nah, langkah-langkahnya dengan memberikan pelatihan bagi guru, kemudian pembagian tugas guru, dan evaluasi secara berkala. Lalu yang ketiga, penyusunan bahan ajar yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Langkah-langkahnya yang pertama, menganalisis kebutuhan siswa. Yang kedua, menguji coba dan mengembangkan bahan ajar. Yang ketiga, menerapkan dan menggunakan bahan ajar yang telah disusun. Yang keempat, pendekatan kolaboratif dengan orang tua. Langkah-langkahnya yang pertama, sosialisasi metode yang tadi sudah dibuat. Lalu kolaborasi pengawasan bersama orang tua. Dan yang ketiga, evaluasi berkala dengan orang tua. Terus yang kelima, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk siswa belajar membaca Al-Quran. Langkah-langkahnya yang pertama, melakukan pembiasaan membaca Al-Quran baik di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, pemberian apresiasi dan pengayaan bagi siswa yang sudah bisa melampaui target. Dan yang terakhir, memberikan bimbingan tambahan atau konseling bagi siswa yang membutuhkan bantuan dalam belajar membaca Al-Quran. Ya, oke. Lanjut, bawah. Yang nah, oke. Nilai-nilai bela negara yang saya lakukan. Yang pertama, cinta tanah air. Indikatornya berkontribusi pada kemajuan bangsa. Implementasinya adalah menggunakan keterampilan yang saya miliki untuk menyelesaikan masalah buta huruf Al-Quran yang apabila dibiarkan akan menjadikan generasi bangsa ini manusia-manusia yang hidup tanpa pedoman karena tidak bisa membaca kitab sucinya. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Indikatornya berbuat yang terbaik untuk bangsa. Implementasinya turut serta menjaga generasi penerus bangsa agar selalu dekat dan mengenal Tuhannya melalui kitab suci. Dan yang ketiga, setiap pada Pancasila. Setiap pada Pancasila, indikatornya mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Implementasinya mengamalkan nilai Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, rela berkorban demi bangsa dan negara. Indikatornya mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa. Implementasinya dengan merancang dan mengembangkan metode pembelajaran yang paling tepat digunakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, kemampuan awal bela
kemampuan awal bela negara. Indikatornya memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Implementasinya adalah dengan saya menyadari dan memahami pentingnya kemampuan membaca Al-Quran maupun kitab suci yang lain bagi pemeluk agama sebagai dasar untuk memahami pesan-pesan yang terdapat di dalamnya. Itu saja, Pak. Oke, jadi saya kira untuk yang bela negara kita prinsipnya sudah oke ya. Kita ngambil 5 yang di ini Bapak Ibu, nilai-nilai bela negara dan indikator ini kita ambil dari modul sudah ada ya. Di modul atau di PowerPoint-nya sudah ada, tinggal di copy paste masukkan sini. Hanya di indikatornya jangan banyak-banyak ya, seperti punya Ibu ini sudah cukup. Ambil 1 atau mungkin 2 saja indikator. Satu indikator masing-masing item ini. Saya, supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu nggak terlalu banyak harus mendeskripsikan. Cukup ambil 1 yang sesuai dengan core issue yang ada di Fishbone itu. Oke. Kemudian di implementasinya inilah yang nanti yang perlu kita jelas. Penjelasannya bisa dilanjut dengan teman satu kelompok ini. Terima kasih. Mungkin yang lain lanjutnya. Terima Silakan kasih, Ibu. Pak Gun. Oke, silakan. Izin Bapak, saya mau menyampaikan. Oke, silakan Bapak. Pak Nggih. Ishar ya. Ya, silakan. Sampun terlihat nggih? Silakan. Nggih, terima kasih. Eh, saya menyampaikan untuk tugas individu yang pertama itu tentang analisis core issue. Saya jadi mungkin saya minoritas di sini nggih. Saya satu-satunya yang apa namanya di kampus dan juga di jabatannya auditor gitu nggih. Oke. Terus ini untuk isunya ada 5 yang saya ambil. Ini jujur saya belum diskusi sama Pak Kepala saya. Jadi mungkin nanti dalam perjalanan ketika rancangan aktualisasi bisa saja berubah gitu Bapak. Ini yang pertama isunya ada apa namanya belum ada pedoman gratifikasi internal. Terus habis itu yang kedua belum ada auditor dengan background khusus teknik sipil. Terus yang ketiga tarif layanan di apa namanya pusat pengembangan usaha kami itu patokannya masih menggunakan harga sekitar, belum menggunakan unit cost atau dan skenario analisis. Jadi ketika ada volume permintaan turun itu seperti apa itu belum ada perhitungannya. Terus habis itu survei budaya risiko itu belum diterapkan maksimal. Terus yang selanjutnya belum ada audit tentang cyber security di sistem keuangan. Nah, ini saya peringkatnya ini seperti ini Bapak, apakah tidak apa-apa ya? Yang mana itu? Untuk peringkat APKL ini, jadi ada 3 isu, peringkatnya itu sama. Jadi ada sama-sama peringkat 1, nantinya yang masuk ke USG. Bentar, kita baca dulu ya satu-satu ini. Oke. Yang satu itu belum ada pedoman gratifikasi internal. UIN Nggih. Wali Songo Semarang belum ada pedoman ya. Oke. Nggih. Belum ada. Yang kedua, belum ada auditor dengan background teknik sipil pada SPI UIN Wali Songo Semarang. Nggih. Tarif layanan BPU UIN Wali Songo Semarang hanya menggunakan perbandingan harga sekitar atau belum ada analisis unit cost dan skenario analisis atau volume permintaan. Tarif layanan belum adanya berarti ya. Oh iya, nggih. Berarti belum adanya gitu ya. Jadi Nggih, belum kata adanya. negatifnya apa yang tepat untuk Yang membuktikan? belum ada analisis unit cost dan skenario analisis gitu nggih. Ya, gitu aja ya. Jadi nggak usah Nggih. dijelaskan. Tarif layanan itu di drop aja sampai sekitar ini, Pak.
Oh, Jadi nggih. dari tarif sampai di sekitar ini ditutup aja. Jadi belum belum adanya analisis unit cost dan skenario analisis ini aja malah. Nggih. Oke ya. Dicatat Pak ya nanti supaya nanti revisinya jelas. Kemudian SPI belum melakukan survei budaya risiko. Oke. Tidak audit siber. Tidak ada atau belum ada, Pak? Tidak ada. Nanti Oh, belum ada ya, belum belum ada. ada aja ya, biar Oke, nanti ya kalau belum ada, nggih. belum ada kan terus nanti diadakan ini. Nggih, betul. Kalau tidak ada, jangan-jangan nanti malah nggak diadakan. Nggih. Oke, nanti kata atau redaksinya itu redaksi yang mengarah kepada perbaikan, Nggih. perbaikan kinerja, perbaikan sistem, perbaikan lingkungan di masing-masing eh, satker atau tempat kerja. Itu ya, untuk Nggih. catatan isunya. Kemudian untuk yang ranking ini Bapak Ibu, meskipun ini ada kesamaan skor, tetapi ya dibuat satu dua tiganya. Karena Oh nanti iya. kan akan dimunculkan di sana urutan juga satu dua tiga. Bapak terserah mau bikinnya berdasar apa, apakah abjad misalnya. Nggak salah kan? Yang penting ada dasarnya. Nanti pertanyaan dari penguji, Anda membuat skor atau skor Anda yang Anda laporkan skornya sama. Tetapi kok bisa nomornya nggak dibikin sama atau bisa urutan satu 2 3 itu bagaimana penjelasannya? Ya jawabannya Pak, iya skornya sama, tetapi saya lihat dari sisi abjadnya gitu ya. Oh, nggih, Dari nggih. gitu ya. Itu nggak Sama-sama apa-apa, Pak, nggih. belum ada. Lah sekarang dari mana belum ada? Belum ada pedoman antara P dengan misalnya ini ya. P dengan belum ada analisis ya. P dengan A duluan mana? Duluan A ya berarti yang nomor Oh tiga ini iya. nomor satu misalnya gitu ya. Nggih, Nanti nggih. tetap ini diurutkan meskipun angka skornya sama. Itu ya Pak ya. Oke. Nggih, Oke, Bapak. akan dilanjut sekarang. Bahwa Selanjutnya untuk identifikasi analisis isu yang USG ini dikerucutkan menjadi 3. Yang pertama ini belum ada pedoman sertifikasi internal. Terus yang kedua eh, tarif layanan tadi itu yang belum ada unit cost dan skenario analisis. Dan yang ketiga belum ada survei budaya risiko. Dan yang tertinggi skornya itu yang ini apa namanya yang peringkat 1. oke, nanti disesuaikan juga ya. Ini rankingnya ada satu 2 3 ya. Oh iya, Mana nanti yang mau yang penting nanti Bapak bisa menjawab kalau ada pertanyaan. Lu kok ini skornya sama kok urutannya nggih. jadi beda gitu ya. Oke, Jelaskan. siap. Ya paling Nggih, Bapak. gampang apakah mau dibilang urut abjad Pak gitu aja. Nggih. Oke ya. Terus Nggih. lanjut sekarang setelah ada 3 ini lihat dengan Oke. fishbone. Ada ya Nggih, jadinya. fishbone-nya ini jadinya fishbone setelah di Belum breakdown ada nggih. eh core isunya atau isu utamanya apa itu Pak? Belum ada Oh iya, belum ada pedoman sertifikasi di internal. belum adanya pedoman gratifikasi ya. Nggih. Belum ada pedoman gratifikasi internal. Oke, silakan. Nggih. Di sini ada dari apa namanya analisis 4M. Yang pertama M manpower itu pegawai yang dari umum itu belum terlalu paham aturan entah itu dari Undang-Undang Tipikor mungkin atau yang mungkin apa namanya integritas Kemenak dan juga cenderung sifatnya itu permisif. Oke, oke. Terus belum ada vokal poin untuk yang gratifikasi ini. Selanjutnya poin material ini belum ada pedoman. Terus selanjutnya belum ada form entah itu yang manual atau yang elektronik atau dan juga media edukasi yang persuasif itu belum maksimal. Terus Oke. untuk metodenya belum ada SOP dan flowchart yang menggambarkan bagaimana seharusnya atau alurnya ketika menerima itu dikembalikannya atau ditolak itu seperti apa. Terus sosialisasi belum apa namanya belum rutin untuk dilakukan. Habis itu milieu atau environmentnya budaya kerja yang masih permisif, tidak ada tekanan organisasi yang kedua. Jadi tidak ada punish and reward Ya, itu seperti itu. oke. Oke. Se- Lanjut, apa? Oke. Terus gagasan dan ide pokoknya di sini saya memberi judul nantinya
mewujudkan penyusunan dan implementasi pedoman pengendalian gratifikasi internal di lingkungan UIN Wali Songo sebagai acuan baku bagi seluruh pegawai dalam menolak, melapor, dan mengembalikan gratifikasi guna memperkuat integritas dan budaya anti korupsi di kampus. Untuk gagasan kegiatannya, ini yang ada 5 gagasan. Untuk yang pertama itu penyusunan pedoman pengendalian untuk gratifikasi internal. Langkah-langkahnya ada membentuk tim kecil SPI untuk menyusun pedoman, terus melakukan studi banding atau benchmarking, entah itu nanti di Kemenak, di KPK, atau di PT KIN lain. Terus menyusun draft pedoman yang memuat definisi ruang lingkup, prosedur penolakan dan pelaporan, sanksi serta form pelaporannya. Terus mengadakan FGD yang terbatas untuk meminta masukan dari unit-unit terkait seperti Badan Pengembangan Usaha, Kepegawaian, Keuangan, atau bagian-bagian lain yang kaitannya dengan masyarakat umum, yang bisa bersentuhan dengan masyarakat umum. Terus yang terakhir bisa nanti difinalisasi untuk penetapan SK Rektor. Terus yang kedua, penyusunan dan sosialisasi SOP penolakan dan pelaporan gratifikasi. Ini yang pertama menyusun SOP visualnya atau berupa flowchart dari pedoman agar mudah dipahami. Terus yang B, mencetak dan menempel SOP di unit layanan publik. Terus yang C, membuat video atau infografis SOP gratifikasi. Yang D, mensosialisasikan secara rutin minimal 2 kali dalam setahun. Yang ketiga, pencatatan dan publikasi ringkasan laporan gratifikasi oleh SPI. Jadi SPI membuka buku register atau database laporan gratifikasi, terus membuat template laporan semesteran yang isinya nanti ada jumlah laporan, jenis pemberian, status penolakan atau pengembalian. Terus mempublikasikan ringkasan data secara periodik di website SPI atau papan pengumuman. Yang keempat, atau yang D, menggunakan publikasi ini untuk mendorong keterbukaan dan memberi contoh pegawai yang patuh sebagai focal point. Jadi ada teladannya gitu Pak. Jadi bisa kelihatan mana yang jadi teladan gitu. Terus yang keempat, penyediaan sarana pelaporan gratifikasi. Nanti menyediakan form manual maupun Google Form untuk pelaporan. Terus membuat kotak pelaporan di kantor SPI. Memasang QR Code link Google Form di poster gratifikasi di seluruh unit layanan publik. Dan mengumumkan sarana ini melalui WA grup pegawai dan website resmi. Dan yang terakhir, kampanye edukasi gratifikasi melalui poster dan video. Mendesain poster infografis gratifikasi dengan contoh-contoh nyata, boleh atau tidak bolehnya itu, yang boleh mana, yang tidak boleh mana. Terus membuat video pendek simulasi penolakan gratifikasi. Yang C, menampilkan video dan poster pada TV layar tunggu misal direktorat, di BPU, Ma'had Keuangan, Akademik, dan unit lainnya. Terus yang D, menyebar e-flyer ke WA Group seluruh pegawai dan dosen. Itu untuk yang tugas individu Oke, A. sebentar. Ke atas, Pak. Fishbone-nya seperti apa? Dilihat lagi fishbone-nya. Oke. Yes, stop ya. Dari sisi mennya, pegawai umum belum terlalu paham aturan dan cenderung permisif. Oke. Tidak ada focal point gratifikasi. Nah, di manpower ini kan penyebab, Pak. Ya, di manpower ini kan penyebab yang menjadikan ini kan, menjadikan core issue atau isu utama. Oke. Nah, di gagasan Bapak untuk manpower ini mengatasi pegawai itu di mana? Eh, untuk pegawainya itu nanti yang apa namanya, misal yang ini Pak, apa, pegawai umum belum terlalu paham ini, nanti dari ini kita nanti mensosialisasikan SOP itu, terus nanti kita apa namanya, yang semacam sarana pelaporan dan lain sebagainya itu nanti biar kita apa namanya, biar bisa mengetahui itu yang umumnya itu. Oh ya, jadi ada ya di Ada. manpowernya ada masalah yang menyebabkan jadi isu Oke. isu aktual, isu utama. Kemudian gagasan Yang Bapak vokal, melewat ya, nomor 2 ini ya. ya, Artinya ada penanganan dari oke, sisi manpower, dari manusianya itu karena dia kurang paham, kemudian kita lakukan penyusunan dan sosialisasi oke, SOP ya. Oke, yang nanti praktek langkah-langkahnya seperti ini ya. Jadi mencetak, menempel SOP supaya mereka nanti membaca, mempelajari secara mandiri gitu Pak ya. oke. Oke, ya oke lah. Ya, terus sekarang Bapak. Terus yang tugas B, nggih. Oke, ke Ini yang yang bilang gitu. cinta, Oke, Pak. Saya ya, baca sekilas, nggih.
saya tidak membaca semua, tapi sekilas. Ini kan indikator ini sepertinya masuk semua. Oke. Eh, ini saya ambil beberapa poin, tapi pas implementasinya itu saya gabung jadi satu kalimat gitu, Pak. Nah, oke. Maksud saya gini, ini bagus. Ya, bagus. Artinya kalau Bapak mampu menguraikan, mendeskripsikan, menarasikan, nanti bagus. Tapi kan itu menjadikan Bapak terlalu berat ya. Iya, Nah, kalau misalnya itu diambil satu saja ya, satu-satu oke. atau mungkin satu dua gitu lah ya. Supaya nanti apa, nggak terlalu panjang lebar Bapak menguraikan. Tapi kalau memang Bapak maunya seperti itu ya, bagus juga ya. Iya, Artinya silahkan ya. Tapi kalau saya sarannya ya udah nggak usah iya, banyak indikator yang diambil kan. Cukup ambil setiap bagian, misalnya cinta tanah air, ambil satu indikator. Yang disesuaikan dengan core isu yang ada di Fishbone itu. Ya, isu-isu utamanya. Dan disesuaikan juga dengan lingkup kerja kita. Jadi di mana Bapak bekerja sebagai auditor, nggih? iya. Ya, sebagai auditor ambil yang paling paling indikator yang paling penting ya, paling penting Oke. dari cinta tanah air. Demikian pun yang kedua, ketiga, keempat, lima ambil satu-satu aja. Tapi kalau Bapak maunya seperti itu juga bagus, malah mungkin ada nilai plusnya. Gitu ya. Ya semoga kembali ke Bapak. Oke, Pak, siap, Pak. Oke, gitu ya. Oke, demikian pemaparan dari saya, Bapak. Terima Oke, kasih. makasih Pak Isar. Silakan yang lain Bapak. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Waktu kita masih cukup untuk presentasi satu orang dan tidak harus semuanya presentasi karena waktu ya. Nanti silakan. Mohon izin Pak. Silakan Ibu. Ibu Hasanatun ya. Nggih. Atau saya panggil Bu Fitriah aja ya. Fitri nggih. Oke, Bu Fitriah. Silakan Bu Fitri. Monggo Ibu. Anu kursinya pira, Bu? Kakaknya mana? Pembagian itu. Jaring share screen ini. Pilih saya. Ini apa? Ini pakainya. Sudah terlihat nih. Oke, silakan. Ternyata salah, mohon maaf. Oh, salah. Salah ini nih. Ya. Sudah terlihat belum? Sudah, silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Hasanatun Fitriah. Oke. Saya formasi guru kelas di Min 2 Banyumas. Di sini saya mengangkat beberapa isu atas pertimbangan guru-guru di sini yang saya tanyakan. Yang pertama ada keterbatasan sarana dan prasarana di madrasah. Kedua, keterbatasan fasilitas belajar bagi siswa.
Ketiga, kurangnya dukungan dan perhatian orang tua terhadap pendidikan anak. Keempat, keterbatasan tenaga pendidikan. Kelima, kebiasaan siswa yang suka jajan di luar kantin madrasah. Ya, Ada terus koreksi tidak, Pak? ya sudah. Terus Oke. diambil yang mana itu? Oke, selanjutnya untuk dari 5 kasus ini saya sudah temukan 3 ya, yang ranking 1, 2, 3. Ini penilaiannya dan ternyata peringkat pertamanya itu adalah keterbatasan sarana dan prasarana di madrasah karena ini sangat berpengaruh sekali dengan pembelajaran di madrasah. Di sini siswanya itu banyak, Pak, cuma masih ada kekurangan ruangan dan seperti itu. Ruang multimedia, fasilitas sudah ada, cuma ruangannya yang masih kurang. Oke. Terus Oke. ke bawah Terus ini lagi. untuk analisis fishbone-nya dari main-nya, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya sarana, minimnya partisipasi dalam pemanfaatan dan perawatan sarana prasarana, kurangnya keterampilan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, material, kualitas sarpras yang buruk, kurangnya variasi sarana prasarana, keterbatasan jumlah sarana dan prasarana. Metode, sistem perencanaan dan pengadaan kurang efektif, kurangnya prosedur pemeliharaan yang jelas, proses pengawasan yang kurang optimal, environment-nya atau lingkungannya, kondisi bangunan yang tidak memadai, kurangnya dukungan masyarakat, iklim yang mempengaruhi sarana dan prasarana. Mungkin ini lebih ke materialnya ya, sama environment-nya. Kemudian untuk gagasan atau ide penyelesaian masalahnya, kan disuruh menciptakan kalimat yang positif nggih, Pak? Oke. Jadi saya buat sarana dan prasarana yang memadai akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman bagi siswa dan guru. Betul tidak? Sebenarnya saya kemarin agak ini di sini menentukan ininya. Bentar ya, coba naik lagi. Oke. Naik. Selanjutnya Terus, bentar, naik dulu. naik dulu ya. Nah, udah sampai sini ya. Oke. Ini kan yang Ibu ambil kan nanti isu sentralnya itu, isu yang utama itu keterbatasan sarana dan prasarana di madrasah. Itu masalah itu memang baik ya, tetapi kan terlalu sempit, Bu. Nah, kalau masalahnya itu keterbatasan sarana dan prasarana di madrasah, kan solusinya itu hanya menyediakan. Kalau menyediakan itu nggak terlalu rumit ya, nggak terlalu harus manusianya bagaimana, materialnya bagaimana, lingkungannya bagaimana. Barangkali iya, tetapi kan apakah itu termasuk inovasi ya? Ada nggak isu-isu yang lebih agak luas dikit tuh selain ini? Coba kita lihat yang APKL yang atas sendiri tadi. Iya. 1 sampai 5. Oke. Keterbatasan sarana prasarana di madrasah. Keterbatasan fasilitas belajar bagi siswa. Kemudian kurangnya dukungan dan perhatian orang tua terhadap pendidikan anak. Kemudian keterbatasan tenaga pendidikan. Kebiasaan siswa yang suka jajan di luar kantin. Ya, semoga nanti bukan keterbatasan sarana prasarana di madrasah yang dipilih Pak Kepala ya. Nanti kalau Pak Kepala mengarahkan yang 3, itu mungkin agak lebih luas dikit ya, karena kebiasaan siswa yang suka jajan itu nanti cara ngatasinya perlu inovasi. Ya, inovasinya apa? Nah, itu nanti di situ lingkungannya dibikin bagaimana, terus manusianya misalnya tenaga pendidiknya harus bagaimana. Kemudian nanti materialnya seperti apa? Apakah dibikin tembok kemudian dipagar atau dikunci saat pembelajaran atau saat istirahat misalnya. Nah, misalnya ya seperti itu. Itu mungkin lebih luas nanti daripada kita bicara keterbatasan sarana dan prasarana di madrasah. Sebab kalau keterbatasan nanti kan ya jalan keluarnya ya beli, beli atau belinya dari mana? Yang ngumpulkan uang atau dari bos atau apa. Tapi kalau kebiasaan siswa ini barangkali agak lebih luas. Semoga nanti Pak Kepala atau Bu Kepala Madrasah mengarahkannya ke itu. Nanti diskusikan dengan Pak Kepala. Tapi untuk tugas ini, karena kita dikejar waktu, ya lanjutkan, hanya nanti direvisi. Kalau perlu revisi, nanti malam saya tunggu jam 23.59. Tapi untuk kedepannya, untuk rencana aksinya, semoga diskusi dengan Kepala Madrasahnya tidak yang satu itu.
Harapan saya ya, gitu ya. Oke, Oke, lanjut. oke. Tadi sampai Iya, mana tadi? iya betul. Sebenarnya yang itu juga masuk rankingan sih Pak itu. Iya, makanya. Nanti Iya. kan, silakan dilanjut. Oke, oke, oke. Nah, kalau Ibu nanti bisa mengubah dalam waktu singkat ini ya, sampai jam 11 malam, oke lah, bagus. Yang dikumpulkan yang terbaru. Nah, Oke, insya Allah. oke, terus bawah lagi. Ya lanjut. Nah, lanjut ya. Karena ini tadi masih Oke, sarkas, jadi gagasan ya. ya Terus. gagasannya yang pertama penggalangan dana melalui swadaya masyarakat, donasi atau pihak ketiga. Mengadakan acara penggalangan dana, mengajukan proposal permohonan bantuan, mencari sponsor untuk mendukung Oke, kegiatan. ya. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya secara kreatif. Oke. Mungkin untuk fasilitas bisa yang masih terjangkau bisa memanfaatkan barang bekas Oke. atau hasil dari kreativitas dan inovasi pembelajaran. Kemudian untuk pemeliharaan dan perawatan yang mungkin sudah ada, membuat jadwal perawatan rutin, melibatkan siswa dalam kegiatan pemeliharaan, memberikan edukasi kepada siswa dan guru tentang pentingnya pemeliharaan dan perawatan sarpras. Kemudian yang keempat ada pengadaan sarana dan prasarana prioritas, melakukan identifikasi kebutuhan, kemudian menyusun rencana pengadaan sarpras dan memprioritaskan kualitas sarpras yang sesuai standar. Kemudian yang kelima peningkatan kesadaran akan pentingnya pemeliharaan sarpras. Bisa melakukan kampanye melalui berbagai media baik online maupun offline. Menanamkan nilai-nilai karakter tentang mungkin cinta lingkungan, tanggung jawab, kemudian memberikan contoh teladan perawatan sarpras yang dilakukan oleh bisa kepala madrasah, guru maupun staf. Ya, ya, Kemudian, ya. Oke, sebentar. Kalau melihat apa yang Bapak, yang Ibu sampaikan, gagasan Ibu, oke lah ya. Untuk prosedurnya sudah oke. Hanya saya khawatirnya nanti kalau itu disederhanakan atau dipertanyakan oleh pengujinya kok sederhana banget, nah itu ya. Ya semoga tidak seperti itu. Kalau ini misalnya mau jalan terus ya semoga tidak akan muncul pertanyaan dari penguji seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti yang penting Ibu diskusi dulu dengan mentornya, gitu ya. Tapi kalau Ibu yakin dan mentornya juga yakin ini sudah oke ya nggak masalah. Tinggal berdoa saja kan. Semoga diberi kemudahan. Oke, nanti. bawah sekarang. Ya, selanjutnya untuk lembar tugas B, indikator nilai bela negara. Yang pertama, saya mengambil menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, yaitu melibatkan siswa dalam kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana di madrasah. Ya, Kadang-kadang, bagus. Ya, ya. oke. Kemudian yang kedua, nilai bela negara yang kedua berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, yaitu dengan melakukan kampanye kesadaran akan pentingnya perawatan dan penjagaan sarpras. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang ketiga, yaitu menanamkan nilai-nilai karakter seperti cinta lingkungan, tanggung jawab, kerjasama kepada siswa terkait penjagaan sarana dan prasarana. Yang keempat, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan dengan mengadakan acara penggalangan dana untuk mendukung pengadaan sarana dan prasarana yang belum memadai. Kemudian yang kelima, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, memberikan contoh teladan perawatan sarpras yang dilakukan oleh kepala madrasah, guru maupun siswa. Oke. Seperti itu, Pak. Baik. Saya kira untuk yang bela negara ini sudah cukup ya. Hanya nanti Ibu yang di atas kalau perlu direvisi dalam arti ya diskusi dengan mentornya, dengan kepala madrasah. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita masih ada waktu sekitar 30 menit ya untuk menuju ke jam 12. Silahkan dimanfaatkan waktu 30 menit ini untuk diskusi, saling tukar informasi, pengalaman, sharing di sini ya, di breakout ini. Karena tadi ada yang sudah cukup lumayan bagus ya. Ada beberapa yang memang perlu direvisi, silahkan saling tukar informasi atau saling membantu. Oke ya? Gitu ya Bapak Ibu ya? Atau nanti kalau saya mau ditanyakan, silahkan disampaikan. Waktu kita masih ada sekitar setengah jam.
Kita nggak harus semua tampil ya, karena kalau tampil pun nanti juga nggak semuanya cukup waktunya. Yang jelas kita sudah berikan beberapa masukan dan prinsipnya sama. Prinsip dari atas bahwa semua itu diambil dari identifikasi masalah, yang banyak masalah itu, kemudian diambil 5, kemudian dianalisis dengan APKL, kemudian diambil 3 diambil dengan USG, kemudian jadilah satu per isu atau isu paling aktual, isu utama, dan kita analisis dengan fishbone. Dari fishbone itulah kemudian kita breakdown kepada apa namanya solusi yang kita berikan, ya. Solusi yang kita berikan, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, kemudian kita padukan dengan bela negara yang ada 5 prinsip itu, dan boleh Bapak Ibu mengambil lebih dari satu indikator, tapi kalau bagi saya ya ambillah satu saja gitu ya, masing-masing yang sangat dekat berkaitan dengan tusi kita, tugas fungsi kita sebagai ASN, guru ya guru, penyuluh ya penyuluh, pegawai kantor ya pegawai kantor, auditor ya auditor, dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Silahkan Iya, Bapak Pak. Ibu, Bapak Ibu untuk bisa tetap di ruangan ini, mau menggunakan diskusi ruang waktu ini selama di sini sampai sore juga boleh ya. Artinya Bapak Ibu kan habis ini asinkronus kan? Ya betul nggak? Iya, Pak. Ya asinkronus. Tugasnya Artinya sama atau ada tugas lagi, Pak? enggak. Tugas Bapak Ibu tinggal merevisi saja. Tapi Oh, kan iya, lebih siap. lebih nyaman Bapak Ibu ketika ada dalam satu grup ini ya. Artinya gunakan grup ini. Kalau kemarin-kemarin Bapak Ibu diskusinya di grup ini atau di luar sendiri-sendiri atau bikin grup sendiri? Kami bikin grup sendiri, grup WA. Nah, artinya maksud saya ketika Zoom. Karena ini kesempatan bagi Bapak Ibu, bagi yang kelompok 1, 2, dan 3, karena masih difasilitasi Zoom sampai kelompok 4. Nah, kalau kelompok 4 nanti selesai tutup, habis kan. Artinya tidak bisa komunikasi lagi lewat Zoom seperti ini. Kalau kemarin masih pakai yang ini, Pak. Oh, Lanjutkan ini sampai kemarin. malam? Sampai malam? Enggak. Yang malam udah beda lagi, cuman pas sampai jam berapa kemarin? Jam 2-an. Oke. Baik, kalau gitu saya persilakan Bapak Ibu menggunakan fasilitas ini untuk menyelesaikan tugas-tugas masing-masing. Selesai ya nanti diupload. Yang kemarin sudah diupload itu di drop aja ya, delete, kemudian diganti yang hasil revisi. Waktunya sampai jam 11 atau jam 23.59 nanti malam. Nah, saya begini Bapak Ibu, terus terang saya minta waktu Bapak Ibu ya. Mohon izin tak keluar karena nanti saya harus tampil lagi jam berapa ini? Jam 12.15. Saya tak manfaatkan untuk istirahat, Maraton nih. makan siang, dan sholat Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Bapak Jangan, Ibu lanjutkan dengan diskusi kelompok. Saya tak keluar dari break dari kelompok Bapak Ibu ini. Boleh ya Bapak Iya, Ibu ya? Bapak. Iya. Ya, Nanti monggo, kita Pak. ketemu lagi Monggo, Pak. di Atur sesi nuwun. Terus, Pak. dari saya Makasih, cukup Bapak Ibu. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusinya bisa dibantu Pak Waalaikumsalam Ketua warahmatullahi dan wabarakatuh. pengurus kelas. Terima kasih Bapak.